Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa channel Irena Handono Official, kembali lagi di channel ini, insyaallah channel yang penuh berkah, yang channel yang insya Allah banyak manfaatnya, karena kita kembali lagi membahas sesuatu yang insya Allah bermanfaat, dan ini akan membuka cakrawala Islam kita ya, menambah sakofah kita terhadap keilmuan Islam. Tidak lain lagi kita bahas ini dengan Umi kita, yaitu Umi Ustazah Irena Handono. Apa kabar Umi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan semoga Asep juga sehat dan seluruh pemirsa kita juga selalu sehat. Amin. Semoga Allah memberikan umur yang barokah. Amin. Insyaallah untuk Umi. Itu penting banget. Amin. Karena kita masih banyak banget nih butuh Umi nasihat dan segala macamnya. Nah Umi, untuk hal ini pada kesempatan kali ini Asep mau tanya-tanya nih. Apa itu? Karena sekarang pada saat ini ya lagi beritanya lagi naik tentang pergaulan bebas ini Umi. Akibatnya, dampaknya itu adalah beritanya naik adalah ratusan siswi yang masih sekolah ya, bukan kuliah ya, tapi masih duduk di bangku sekolah. Berarti pergaulan bebas pelajar. Iya, di kalangan remaja ya. Kalangan remaja. Nah, ini memang sangat pelik ya, karena di satu sisi bisa jadi ya, karena kita belum lihat datanya, bisa jadi pelakunya banyak muslim juga nih, kan gitu ya. Kan mayoritasnya negeri ini memang muslim. Iya, apalagi di Jawa Timur Umi. Di mana Jawa Timur itu banyak pondok, banyak kiai gitu ya, banyak alim ulama, tapi bisa terjadi seperti itu. Nah, sahabat pemirsa Irena Handono Official, insya Allah kita akan bahas ini persoalan ini dengan Umi. Tonton sampai akhir nih supaya tidak terpotong-terpotong infonya Umi ya. Iya, insya Allah. Nah, kalau dalam Islam itu kan ada aturan. Ya, semuanya ada aturan, dari bangun tidur sampai bangun negara kan gitu ya. Apalagi ini soal pergaulan, bahkan ada satu kitab tersendiri misalkan ya di beberapa apa namanya tulisan buku ya, pergaulan, sistem pergaulan dalam Islam misalkan ya. Nanti bisa lihat di terjemahan surat Al-Isra ayat 1732 ya insyaallah. Nah, mendekati zina aja tidak boleh. Nah, apa sih kira-kira kalau pandangan Umi, kok bisa para siswi ini sampai hamil luar nikah, bahkan minta dispensasi nikah dini gitu ya? Nah, untuk pembukanya silakan Umi, minta penjelasan itu dulu. Iya, jadi yang pertama peristiwa ini diangkat kenapa? Karena peristiwa ini melibatkan menurut informasi yang beredar ya di media ratusan begitu. Jadi berarti di atas 100 gitu ya. Dan peristiwanya juga bukan cuma Ponorogo, tapi ternyata di mana, di Indramayu juga begitu. Dan Umi sih merasa bahwa di tempat-tempat yang lain juga terjadi, cuman baru di 2 tempat ini aja yang di blow up. Yang di blow up. Yang lain masih ditutup gitu ya. Nah, apakah selesai dengan ditutup? Tentu tidak. Jadi dengan ditutup itu tidak akan selesai masalah. Bahkan kemungkinan karena ditutup, karena ketidaktahuan, karena kebodohan gitu, dalam pergaulan, maka terjadi korban-korban yang lain. Di tempat-tempat lain terjadi korban lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, perlu kita pertanyakan sebenarnya ini, mohon maaf, bagaimana pendidikan tentang agama ya, bagaimana akidahnya, bagaimana moralitasnya, katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena hari ini, bukan hari ini saja ya, karena saat ini kita tahu bahwa yang namanya pelajaran agama di sekolah itu sudah dikurangi sedemikian rupa, bahkan diwacanakan untuk dihabisi juga.
Tidak ada pelajaran agama berarti. Menjadi tidak ada pelajaran agama untuk bangsa Indonesia yang mayoritasnya Islam gitu loh. Ironis ya Umi ya. Ya ironis sekali, mayoritasnya Islam gitu kan ya. Tapi justru agama Islam mau ditiadakan dari pendidikan. Ini sebenarnya apa maunya, dan tidak perlu menunggu terlalu lama jawaban atas apa maunya. Sekarang terjawab bahwa ada ratusan gitu ya, ada ratusan pelajar, dan mayoritasnya itu kan kalau dibilang pelajar kan bisa SMP, bisa SMA. Nah sekarang ini ternyata ratusan itu mayoritasnya justru anak SMP yang hamil di luar nikah ini. Padahal masih aja berkutat, sekelompok orang berkutat di dalam masalah pernikahan dini dengan segala macam fitnah-fitnah yang beredar. Nah sekarang bangsa ini terjebak. Nah kalau Umi mengatakan seperti itu, kalau 1-2 orang itu kasus, tapi kalau sudah ratusan gitu ya, dan ternyata tidak hanya di satu tempat dan merembet terus ke tempat-tempat yang lain, maka bisa dipertanyakan, bisa Umi menamai bangsa ini terjebak dalam kehancuran moral. Ya ya. Jadi kan sebenarnya tanggung jawab, maksudnya penyelenggara negara ini harus ada pertanggungjawabannya ya Umi ya. Ya harus ada pertanggungjawabannya. Kan selain ada individu yang harus soleh gitu ya, juga ada masyarakat yang juga harus soleh. Betul. Nah ini ada negara juga harus soleh. Ya. Berarti kan 3 elemen ini harus ada korelasinya. Erat banget. Iya, karena kalau udah individunya sudah soleh, tapi masyarakat tidak soleh, akan terbawa juga. Apalagi negaranya tidak soleh gitu ya. Yeah. Artinya tidak soleh ini ada rambu-rambu atau regulita, peraturan gitu ya. Nah ini bagaimana tuh? Nah itu dia. Jadi sampai di sini bagi kita yang memang cinta kepada bangsa ya, cinta kepada anak cucu kita, maka saatnya lah kita untuk bertanya, ini mau dikemanakan bangsa ini? Anak bangsa ini mau dikemanakan? Mau dicetak menjadi generasi muda yang ancur-ancuran, yang dipertanyakan, mohon maaf ya, ketika etika sudah disingkirkan dari kehidupan gitu ya, ketika agama sudah dicampakkan dari dari kehidupan, maka yang terjadi adalah manusia itu kehilangan kemanusiaannya. Apa memang mau disetting seperti itu? Kalau di barat itu memang sudah generasi mudanya udah rusak, tapi mereka berusaha untuk menutup kerusakan. Kalau mau tahu sekarang ini negara mana yang hutangnya paling besar di dunia, ya Amerika. Padahal kelihatannya. Nah ini dia, ya ini kan. Ya. Padahal kelihatannya keren gitu kan. Nah orang kita pengen kayak mereka gitu malah. Nah ini dia, pengen kayak mereka. Maka pengen kayak mereka itu Umi khawatirnya termasuk kerusakannya pengen kayak mereka. Karena kan mereka ini dengan berbagai macam dalih kan selalu mau, misalnya mereka mau pesta, mau berzina, maka mereka dengan dibalut dengan istilah hak asasi manusia. Apa mau seperti itu? Sekarang aja di negara kita ya, karena mengadopsi yang gaya hidup yang kayak begitu itu gitu. Sekarang aja di negeri kita, misalnya kita lapor, misalnya ada seseorang, bukan kita, ada seseorang yang lapor kepada polisi bahwa di tempat itu terjadi prostitusi gitu ya. Maka kemudian ternyata oknum polisi juga sudah mengingatkan, Bapak jangan berani-berani melaporkan begini. Kalau sampai nanti tidak terbukti, maka Bapak yang nak jerat hukum. Nah, jadi takut ya ngelaporinnya gitu ya? Ya takut. Ada ormas yang begitu dibubarin. Nah,
Ini kan berarti kemana ini? Mohon maaf, kalau kita kritisi dengan seksama, dengan bijak, apakah ini ini leluhur kita pernah mengajarkan seperti ini? Gak ada. Indonesia itu selama sekian puluh tahun lamanya, ya, atau mungkin di atas 100 tahun lamanya, ketika sudah dikenal di Arab Saudi, ketika haji, penilaian yang tertinggi tentang akhlak adalah Indonesia. Sopan santun itu Indonesia, malah mudah diatur gitu ya, nggak bangkang begitu ya, itu Indonesia. Budaya ketimurannya dijaga. Ketimurannya luar biasa dijaga. Itu Indonesia, negeri kita. Tapi hari ini negeri kita apa yang terjadi? Miris, sedih. Tapi kita nggak cukup miris, nggak cukup sedih. Kalau kita nggak berbuat apa-apa, omong kosong itu. Kalau kita miris, kita sedih, kita nggak berbuat, itu berarti kita omong kosong. Ya, kalau memang kita setuju bahwa kita miris, kita sedih, ya kita harus perbaiki. Gitu kan? Sementara perbaikan yang ada dianggap melawan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, kita lihat potret apa yang ada di Barat. Katakanlah sudah 20 tahun yang lalu, itu banyak yang terjadi di Barat itu, termasuk Amerika ya. Itu ketika seorang ibu mau menikmati malam, kalau mereka bilang malam minggu, Umi mengatakan malam Ahad ya. Tapi ini karena budaya mereka malam minggu. Mau malam minggu, bapaknya juga sudah pergi sendiri malam mingguan ya, terus ibunya juga mau pergi malam mingguan, maka si putri anak mereka mengatakan, Mam, jangan lupa ya bawa kondom. Dan itu baik-baik aja. Iya. 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu. Dan sekarang hampir terjadi di. Terus apa jawaban ibunya? Oh iya sayang, dan kamu jangan lupa bawa celana dalam. Dan itu biasa. Nah, inilah hak asasi manusia. Jadi menurut Barat, ya ini hak asasinya mereka. Mau jungkir balik, mau narkotika, mau berzina, mau apa, termasuk mau mati di pinggir jalan, itu hak asasi mereka. Mau mati karena nggak punya duit, ya nggak punya baju penghangat, nggak punya rumah gitu kan, santunan sudah dihabisin, mau mati dalam keadaan kelaparan dan kedinginan, itu hak asasi mereka. Loh, apa yang kayak begitu itu yang kita ambil dari Amerika atau kita ambil dari Barat gitu? Apa yang begitu? Dengan merendahkan diri sendiri, seolah-olah bangsa ini tidak terampil, bangsa ini tidak mencukupi SDM-nya, kita itu apa dibanding Barat, begitu, you know? Sampai sopir traktor pun dari luar negeri gitu kan. Jadi seolah-olah bangsa Indonesia ini tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Demikian kelasnya rendah banget Indonesia. Apa ini cita-cita kita? Atau ini cita-cita yang kandas? Kita nggak bercita-cita begini, tapi ini yang terjadi. Dan inilah di hadapan mata kita, kenyataan seperti ini. Kalau kita tidak bincangkan seperti ini, mau kita bincangkan dengan siapa? Apakah mereka mau mengangkat harkat dan martabat bangsa ini? Kalau dibilang, kalau kita sejahtera, apakah mereka diuntungkan? Atau sebaliknya, kalau kita terpuruk, mereka lebih diuntungkan? Ini kan perlu dipertanyakan. Apa yang terjadi di Barat 20 tahun yang lalu, itu terjadi di sekarang. Lebih parahnya lagi di anak-anak muda ya tadi, remaja tadi. Itu dia.
Terus Dan asyub banul yaum rijalul ghad. iya. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Mohon maaf pemirsa yang dirahmati Allah, kalau misalnya di antara kita yang saat ini mendengar adalah seorang tokoh di masyarakat, jangan pernah mempunyai pikiran bahwa tokoh itu akan kekal abadi. Pasti Ada akhirnya. ada akhirnya. Endingnya kayak apa ini yang diharapkan? Iya. Karena pilihan sekarang itu, pilihan-pilihan kita ada di sini itu ada pilihan-pilihan kita di masa lalu gitu ya. Betul. Nah sekarang kita nggak tahu nih kalau yang sekarang terjadi di anak-anak remaja kita. Kalau yang perempuannya tadi ya pada hamil di luar nikah, kalau yang anak laki-lakinya pada nyetopin truk gitu ya, pada kelindes dan sebagainya. Itu bagaimana 5 sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Nah itu dia. Nah, ini tugas berat kita semua ini Umi ya. 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 Jadi sekarang misalnya ya, kenapa dalam Islam itu diatur sedemikian rupa ya? Terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan juga informasi yang nyampai kepada kita semua yang memang berjuang ingin membentengi akidah umat ini. Bahwa kemudian banyak di antara orang tua yang anaknya itu hamil di luar nikah, maka mereka mengusahakan dalam keadaan hamil itu anaknya dinikahkan. Nah, tadi langsung ke situ ya pembahasannya. Kalau terpaksa dinikahkan dan sebagainya, itu gimana nasabnya tuh? Nah, itu dia. Umat Islam sendiri sudah ada rambu-rambunya, artinya sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya mungkin orang tuanya sedikit demi sedikit memberikan informasi maklumat bahwa ini loh jangan bergaul dan sebagainya. Kita saja yang ada rambu-rambunya, ada pedomannya, itu terjadi seperti ini. Apalagi misal ya ada agama yang, ya saya tidak sebut agamanya ya, ada agama yang tidak yang longgar-longgar aja. Longgar, atau mungkin lebih cenderung ada aturan baru yang memang boleh atau bagaimana gitu ya, atau cinta kasih ya, gitu ya gitu. Gitu. Tapi diplesetin konsepnya gitu ya, kan. Itu gimana? Nah, tuh Oke. Umi akan menjawab, tapi sebelumnya Umi ungkap dulu satu peristiwa. Ada seorang profesor di bidang medis ya. Dia dalam rangka profesinya, maka dia dengan ya tanpa maksud apa-apa gitu ya, memeriksa darah istri dan darah dia, darah istri dan darah anak-anaknya. Gitu. Ini di barat nih, di negara yang terkenal nih. Dan kemudian ternyata dia ini melakukan tes DNA. Apa yang terjadi? Dia punya 4 orang anak. Oh, dikumpulkan di situ. Ya, 4 orang anak ini darahnya diambilin. Dites satu-satu. Terus dites satu-satu. Ya. Ternyata apa? Hasil daripada tes DNA, anaknya si profesor ini tadi ternyata cuma 1. Yang 3? Yang 3 nggak tahu anak siapa. Gitu. Dan ini banyak di sono. Terjadi ya. Banyak terjadi di sono dengan dalam rangka di hak asasi manusia. Gitu. Ujung-ujungnya itu. Outputnya begitu ya. Mas hati-hati setelah video ini pada tes DNA lagi ntar. Ya, lebih baik dia ada bohong di antara kita. Gitu kan. Coba anak-anak pelajar yang hamil itu nanti ya. Kemudian katakanlah bisa mengelabui khalayak ya, masyarakat dikelabui. Dia nikah cepet-cepetin nikah, habis itu nanti pakai alasan ya melahirkan sebelum waktunya, gitu kan? Itu kan sudah ada, itu udah banyak. Malah kasus-kasus seperti ini juga ada di dalam Bible. Oh, ada ya? Ada. Nah, kemudian kembali ke profesor sebagai contoh tadi. Dia ternyata kaget.
Ternyata aku yang menganggap istriku itu demikian setia, aku yang setia karena melihat contoh istriku yang setia, ternyata istriku mempunyai anak dari orang yang berbeda-beda. Tidak hanya anak dia cuma satu, jadi 3 anaknya orang. Orang yang berbeda-beda. Nah, peristiwa ini sekali lagi bukan cuma satu orang. Iya, karena sempat beredar juga tuh video di sosial media tentang tes itu ya. Nah, di salah satu acara televisi di Barat. Ya kan? Jadi kan banyak. Peristiwanya tidak menimpa seorang saja. Nah, sudah tersistematis ya, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi jangan terkagum-kagum terus kemudian menjadi terbutakan bahwa di dalam modernisasi yang sekarang digaungkan itu juga mengandung kerusakan di situ. Bahkan ketika kita mempelajari sejarah kan abad pertengahan itu kan dianggap sebagai abad kegelapan bagi Eropa. Iya. Ya kan? The Dark Age. Ya, sampai toilet aja nggak punya mereka ya. Nah kemudian dengan apa namanya abad kegelapan itu coba diungkap Islam bagaimana? Justru Islam pada saat itu pada puncak kejayaan. Ya. Tapi disebut sebagai zaman kegelapan, digeneralisir apa yang mereka alami, dibuat sebagai seolah itu terjadi di seluruh dunia termasuk di kalangan Islam, maka supaya apa? Kejayaan Islam tidak terbaca. Dan kemudian dilakukanlah fitnah terhadap Islam, fitnah. Dan hari ini pun kalau Umi boleh menyatakan, dengan semakin dikurangi pelajaran agama, budi pekerti juga sudah tidak pernah ada disajikan, gitu. Apa yang terjadi? Akhlaknya bangsa ini, moralnya hancur ya. Jadi menghancurkan moral itu terbukti bukan Islam. Kenapa kok Islam yang dipangkas? Apakah ini program? Nah, itu tuh. Boleh dong nanya begitu? Boleh. Dan kita patut curiga juga ya. Nah, itu dia. Kan yang dituduh Islam. Maka karena Islam itu radikal, teroris, dipangkas, ternyata kejadian seperti itu. Mau nyalain siapa nih? Nyalain Islam yang sudah dipangkas. Ya ternyata kalau anak-anak itu masih di dalam naungan Islam, nggak bakal ini terjadi. Maka fitnah semakin gencar dilontarkan terhadap Islam. Demi kepentingan siapa ini? Jadi bukan terjadi begitu saja ya, pemirsa. Dan itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Memang ada terjadi. Maaf aja Umi mau tanya, kalau industri narkotika itu berjalan, siapa yang diuntungkan? Ya kan? Makanya industri narkotika itu tidak akan ada putusnya mata rantai itu. Dan semakin bungkusnya semakin canggih untuk menghilangkan jejak. Tapi sebenarnya silakan bertanya, ini narkotika kok diproduksi terus menerus ini tidak ada habisnya dan semakin meningkat ini, ada yang butuh nggak? Iya banyak. Dan ternyata ini bisnis menggiurkan. Judi kan juga begitu. Semua mengakui judi itu nggak benar. Umat sono pun mengakui judi itu nggak boleh. Nabi Isa alaihissalam pun pernah itu tempat perjudian itu mejanya dijungkir balik oleh Nabi Isa. Dikatakan di kitab mereka. Berarti nggak boleh judi. Tapi kenyataannya yang judi siapa? Perjudian dari barat kan? Yang judi siapa? Dan kemudian kenapa judi itu tidak akan ada habisnya?
Bahkan suatu negara itu bisa hidup dan mati karena judi. Ada yang gitu ya. Suatu negara itu dihidupi oleh judi, mati juga dimatiin oleh judi. Komer juga. Jadi pajak yang paling besar itu ternyata dari komer, itu ada itu. Yeah. Jadi nggak berani melepaskan diri dari komer. Lah, ini gimana ini? Nah nanti kalau sudah dibahas begitu kan jawabannya negara ini bukan negara Islam gitu. Tapi umatnya umat Islam. Nah ini dipisahkan. Bisa. Jadi Islam itu dipisahkan. Islam itu hanya Ritual. dimarginalkan menjadi hanya untuk ibadah. Ritual aja ya. Ritual. Gitu. Makanya walaupun orangnya Islam, KTP-nya ditulis agama -2 Islam, tapi manusianya nggak Muslim. Gitu ya. Manusianya bukan berpedoman pada Islam. Yeah. Padahal harus kafah ya, harus semuanya di. Ya semuanya gitu. Jadi apa namanya? Jangan hanya dipakai sebagai penutup saja. Jadi kayak pakai prasmanan, ambil yang mau aja gitu ya. Comot. Yang ini kayaknya nggak sesuai, jangan. Itu. Kembali lagi tentang perzinahan tadi ya. Jadi semakin ini ya semakin meluas, semakin lebar gitu ya. Dari hal yang tadi ya, maksudnya. Berarti dari tadi bisa dibahas 3F itu ya. Fun, fashion. Dan satu peradaban itu kan bisa maju juga di rumah ya, dari rumah, ibu, dari seorang ibu. Dan berbicara ibu itu ya dari anak-anak yang sekarang gitu ya. Yeah. Nah masalahnya anak-anak yang sekarang itu ya tadi bagaimana mereka itu mau jadi ibu? Iya. Menjaga malu aja enggak. Gitu. Jadi nanti kita lihat aja perkembangan kejiwaan mereka yang hamil-hamil di luar nikah ini. Bagaimana kualitas mereka menjadi seorang ibu. Yeah. Tapi kalau kita berbicara dan mendata mereka, membiarkan hal itu terus-menerus, maka juga akan terjadi suatu kerugian besar untuk bangsa ini. Nggak bisa lagi mengatakan hak asasi manusia. Nggak bisa lagi berkelit di situ. Yeah. Masya Allah. Baik Umi, makin ini ya, maksudnya pembahasan tentang perzinahan ini makin nggak ada habisnya sebenarnya kalau dibahas terus-terusan. Iya, tapi ada tapinya. Iya. Perlu nanti Asep juga perlu kita cermati. Ini kabarnya ini luar biasa deh. Ada seorang perempuan ya, yang serumah dengan ibunya. Oh, iya. Terus perempuan ini menikah. Ternyata suami perempuan ini juga berfungsi sebagai suami ibunya. Itu gimana tuh? Ini kayak kasus kemarin viral tuh. Nah itu. Iya. Ya karena kan kalau di konsep Islam tuh jangankan ya gitu ya. Ya tadi pergaulan dalam Islam itu kan diatur. Boleh nggak nih istri kita salaman sama sepupu, ponakan dan sebagainya kan itu diatur ya. Terus kalau rumahnya orang Muslim itu juga mengikuti tamu itu boleh nggak masuk gitu kan. Itu kan terus jam-jamnya juga. Ada jam-jamnya, terus ketuk 3 kali boleh nggak kalau ternyata tidak ada orangnya. Walaupun ada orangnya tapi diketuk ternyata tidak merespon, dan kita juga kan hal-hal itu sepele sebenarnya. Tapi itu Islam yang mengatur. Nah permasalahan kemarin itu kan sebenarnya pelik ya. Ya namanya setan kan ya. Ya, orangnya kan di KTP-nya Islam tuh. Iya. Nah itu kan nggak dipakai Umi ininya. Pedoman kita nggak dipakai. Betul. Pedomannya nggak dipakai. Nah kalau misalkan terjadi ternyata itu menikah dengan ibunya, rumit juga itu gimana nasabnya tuh atau gimana itu. Islam kan ngatur tuh. Itu bagaimana tuh Umi? Nah, yang jelas itu akan terjadi suatu kerancuan ya, kekacauan di dalam rumah tangga tersebut.
bagaimanapun juga begitu, walaupun diurai, tapi permasalahan pokoknya ternyata bukan pada hasil uraian tentang apa namanya hubungan mereka, tapi adalah hasilnya menampakkan sebenarnya mereka sudah sampai keluarga sekarang ini jangan-jangan banyak yang kasus seperti itu. Ya. Cuman nggak ketahuan aja ya. Cuman nggak ketahuan aja, atau malah bukan nggak ketahuan, sengaja ditutupi aib. Yeah. Sengaja ditutupi aib. Jadi bagi pendakwah juga terjadi artinya suatu dilema ketika terjun ke sebuah masyarakat, ada kasus dan ternyata ingin membatasi supaya kasus itu tidak meluas, tapi masyarakatnya tidak terbuka. Kasus itu ditutup tanpa diselesaikan. Nah, apakah kita juga seperti itu? Nah, ini kan miris ya. Dan kita bisa melihat kok sebagai suatu contoh ya, suatu contoh bahwa terhadap apa namanya nikah amburadul yang nggak pakai nazab itu ya, nggak diperhatikan nazabnya itu pernah terjadi di Mesir. Ketika bahkan mereka ini sudah mencapai puncak peradabannya. Bagi mereka ya, mereka menganggap begitu, yaitu di masa kepemimpinan kaum Fir'aun gitu. Itu kan terungkap di Mesir itu, di piramid segala macam itu disimpan juga apa namanya jenazah dalam ukuran apa namanya apa sebutannya, nisan atau apa itu tempatnya itu untuk ya petinya kalau di Mesir ya, atau juga katakanlah lubangannya itu kok kecil-kecil gitu. Apakah itu manusia apa namanya manusia kerdil gitu, seperti film barat Snow White itu kan dengan manusia kerdil. Apakah mereka manusia kerdil? Apakah di Mesir terjadi ada manusia kerdil? Ternyata bukan manusia kerdil, tapi itu adalah anak-anak mereka. Karena incest gitu. Karena sedarah gitu. Jadi munculnya adalah mereka ini mengalami kegagalan otak ya. Mereka juga mengalami rawan kesehatan dan sebagainya, terus sangat lemah gitu. Maka akhirnya mungkin mereka umumnya pendek-pendek semua karena incest itu. Budaya juga ya, ini lagi, kalau budaya diagamakan ya itu. Pada saat itu, pada zaman itu budaya kan diagamakan. Jadi supaya katakanlah tidak kehilangan kekayaan gitu kan ya, maka kawinnya sama saudara. Supaya tetap langgeng di situ, nggak beredar kemana-mana uangnya. Pangkatnya juga, kepangkatannya, kebangsawanannya juga di situ-situ aja, nggak melebar. Ya ternyata banyak sekali, ribuan itu kubur-kubur kecil, anak-anak kecil itu ya. Nah itu kan sudah satu peristiwa. Nah kalau kita lihat tentang hubungan seksual itu, ini kan Pompei ya, di Pompei. Pompei Italia. Itu ada satu kota yang dikhususkan, kota untuk berplesir istilahnya. Terkenal lah pada waktu itu ya. Dan apa yang terjadi untuk nyamannya berada di Pompei, maka aparat keamanan resmi gitu ya, aparat keamanan resmi ya, itu justru melindungi mereka. Itu ketika ada seorang istri mendapat info bahwa suaminya naik ke Pompei itu bukit, naik ke Pompei dengan perempuan lain ya. Infonya nyampe ke istri ini, istrinya marah ya, maka dia kemudian bawa, kalau budaya kita ya ajudannya gitu, ajudannya disuruh bawa senjata gitu ya, laras panjang gitu ya, terus naik ke Pompei, dihadang istrinya sama pengaman tadi, pengamanan di sana, pengamanan resmi dari negara ya. Gak boleh diusik
nggak boleh ganggu orang berzina, nggak boleh ganggu orang mabuk, nggak boleh ganggu orang judi. Semacam lokalisasi gitu ya? Iya. Itu Pompei itu. Pokoknya surganya pelesiran deh. Kalau sekarang ini di Amerika ini di Las Vegas. Ya, di lokalisasi begitu. Nah, kita lihat apakah Pompei ini bisa kekal abadi gitu ya. Ini kan peradaban modern loh. Pada waktu itu. Iya, kan semuanya boleh gitu kan. Semuanya terjamin, dijaga. Itu kan privasi gitu loh. Ya. Mirip-mirip kayak sekarang ya. Iya, kayak sekarang. Lah kan sekarang kan niru sono. Jadi mereka makan, makanan mereka itu ada makanan berkualitas, ada makanan yang dianggap sampah. Jadi di mereka itu dikenal makanan junk food. Ternyata junk food mereka itu di negeri kita justru menjadi makanan favorit kan? Coba nih. Jadi junk foodnya mereka itu jadi makanan favorit kita. Coba generasi muda kita sekarang ini. Umi sih menyebutnya mereka ini sebagian besar gitu ya, sudah jadi generasi tepung. Gara-gara junk food tadi. Ya, gara-gara pola hidup mengikuti gaya mereka, ikut gaya junk food-junk-foodan, tepung-tepungan semua, tepung, goreng, tepung. Terus makanan tradisional. Itu kan tradisional, itu kan Indonesia, itu apa? Kita ini kan, kita kan milenial, itu. Berarti udah junk food, jarang olahraga, mager gitu ya? Mager. Terus kesehatan remaja sekarang gimana? Ya, anak masih remaja tapi sudah terkena diabetes. Remaja terkena jantung. Makanya sekarang banyak klinik klinik diabetes. Nah, itu kan. Tadi soal Pompei, akhirnya bagaimana? Pompei akhirnya terkubur habis. Pegunungan Vesuvius itu kan letaknya di pegunungan Vesuvius. Jadi gunung Vesuviusnya itu meletus hanya dalam berapa jarak menit, nggak pakai jam. Maka Pompei yang demikian itu tadi bukan metropolitan tapi megapolitan atau apa begitu ya. Nah itu terkubur habis sampai berapa? 2000 tahun atau gimana? Dengan keadaan yang sedang beraktivitas apa gitu ya? Ya, jadi orang yang seorang ibu yang sedang masak di dapur, dia nggak ikut-ikutan kan? Dia masak di dapur dan kemudian dia sedang membuat tumis, maka dia mati dengan alat penggorengannya. Sayurnya juga membatu jadi fosil. Terus ada yang telur juga jadi fosil. Ya. Terus kemudian mohon maaf, orang yang berzina pun tidak ada yang sempat untuk lari pakai pakaian. Dia mati dalam keadaan berzina. Karena itu peristiwanya cepat banget. Terkubur mereka. Jadi kayak seolah direkam gitu ya, diabadikan ya. Bahkan ada kalau saya lihat gambarnya ada yang perempuan sama perempuan, ada yang laki sama perempuan dan ada yang laki-laki sama laki-laki gitu. Ya. Bahkan ada yang perempuan laki terus perempuan, laki perempuan terus laki lagi. Jadi benar-benar jadi pelajaran ya buat umat. Nah, saya bilang pelajaran ya, memang betul. Jadi artinya fosil-fosil itu diletakkan di museum, kemudian dipergilirkanlah sekolah-sekolahan untuk siswa-siswinya masuk ke museum gratis untuk melihat itu semua. Dan mereka langsung bertanya kan, ini apa? Dan diterangkan, ini akibat begini, akibat begini. Apakah itu tidak ada di Indonesia? Ada. Peristiwa Pompei itu ada nggak di Indonesia? Ada. Yang di Jawa itu? Ya, Dukuh Legetan.
Legetan. Legetan. Yang pucuk gunung. Pucuk Gunung Pangamunamun. Itu kayak tumpeng ya. Iya. Tumpeng itu kan meruncing gitu ya. Iya. Topnya tumpeng itu. Atasnya itu ya. Atasnya ini itu kan dipapras ini. Kayak dipapras, jatuh ke sebuah daratan yang itulah Dukuh Legetang yang tepatnya berbuat maksiat. Beluk tuh nutup di situ. Oh, jadi nggak langsung ke bawah, nyebrang gitu, maksudnya agak jauh ya? Nyebrang. Ini jadi gini. Ini Gunung Pangamunamun ya. Topnya atasnya. bukan gelundung begini enggak. Karena ini jurang. Ini jurang. Nah, di sini gitu ya. Itu desanya. Desa Legetang. Yang mirip Pompei itu. Yang mirip Pompei. Bahkan berzina dengan binatang juga ada. Alhamdulillah. Ada tugunya kalau nggak salah ya di situ. Nah, pemerintah zaman Orde Lama, kan ada Orde Lama, ada Orde Baru, ada Orde Milenial kali ya, atau apa nggak tahu deh ya. Nah, itu sudah membuat tugu peringatan resmi ada. Ya. Tapi ini kan tidak pernah dibahas, tidak ada tidak ada penceritaan yang atau pengungkapan sejarah pun tidak meliput hal ini. Kan ada sejarah Indonesia, ada sejarah dunia. Sejarah Indonesia ini nggak ada. Dukuh Legetang itu. Bahkan Umi kalau bertanya itu selalu orang tua juga nggak tahu, apalagi muridnya total 100% kagak tahu. Sayanya taunya ketika internet sudah marak ya, tahun 2000 ke sana masih belum tahu malah infonya. Nah itu konkret. Berarti lain-lain sama. Iya. Itu. Luar biasa kan. Itu hanya dalam satu malam. Peristiwanya itu hujan deras, petir nyambar-nyambar, orang nggak berani keluar dari rumah. Ternyata setelah hujan berhenti, setelah hujan semalaman berhenti, sudah pagi hari keluar, itu ternyata di sawah-sawah itu udah manusia bergelimpangan di situ. Oh, gitu. Jadi nggak langsung tutup blak gitu nggak? Blaknya ini korban manusia jauh lebih banyak ya. Nah, blaknya ini lokasi itu mendadak di lokasi yang Dukuh Legetang ini mendadak berdiri suatu bukit. Ada bukit di situ. Nah, sementara Gunung Pangamunamun topnya itu hilang. Berarti pindah ke situ ya? Iya. Nontonnya plek di situ. Jangan pernah merasa bahwa teknologi kita yang diklaim sudah sedemikian canggihnya ini akan semakin meningkat dan tidak hancur. Jangan pernah terkecoh dan merasa itu. Kalau sekarang sudah menganggap sudah kita ini di peradaban yang paling tinggi, kita bisa lebih tinggi lagi, kemudian tinggal landas dan sebagainya. Lihat, sejarah mencatat ketika keingkaran sudah terjadi. Umi mengatakan begini kan, keingkaran sudah terjadi, kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Maka bukan justru peningkatan kualitas, tapi kehancuran yang akan diraih. Bisa nggak, pertanyaan itu ya, bisa nggak di stop itu ya? Bisa. Pertanyaannya mau nyetop apa enggak? Kalau ya di stop maksiatnya, kembali ke ibadah, kan enak. Jawabannya cuma itu kok. Nah, cuman sekarang mau nggak kembali ibadah, mau nggak kembali menjadi seorang hamba Allah. Ya, itu dia. Mau nggak menjadi seorang hamba Allah gitu ya? Karena jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kan gitu ya. Iya.
mengabdi kepada Allah gitu ya. Karena hidup manusia itu sebenarnya hanya sebentar Umi ya, mampir saja. Sebentar, mampir. Perjalanan sebentar. Nah, apakah kita mau disia-siakan dengan hal-hal demikian tadi gitu Tuh, ya? yang mencapai keabadian. Nah, itu dia. Maka dari itu kita harus bisa memupuk nih kebaikan-kebaikan di dunia untuk bekal kita hidup di akhirat. Dari penjelasan semua tadi dari Umi ya tentang pergaulan bebas, sejarah-sejarah yang harus menjadi pelajaran untuk kita semua nih ya. Khususnya pemirsa mungkin yang menonton, para umahat, ibu-ibu gitu ya, itu harus bisa mendidik anak-anaknya nanti ya, karena itu akan menjadi pemimpin di masa depan Ya. gitu. Jangan sampai nauzubillah min dzalik anaknya menjadi satu list daftar yang ada di berita. Nauzubillah. Nauzubillah. Baik Umi, alhamdulillah mungkin waktunya sudah cukup. Kita akan lanjutkan kembali nanti di kesempatan yang insya Allah berkahi kembali di tempat yang masya Allah ini pondok ya. Jadi para pemirsa Irina Handoni Official ya YouTube channel ini, kalau ingin ikut berkontribusi dalam dakwahnya bersama bareng-bareng dengan Umi nih ya, bisa juga nanti kita setiap video di channel ini akan ada running text yang berjalan, rekening yayasan, karena ini di sini ada beberapa program, salah satunya adalah kelas santri 3 bulan itu ya Umi ya? Ya. 3 bulan Untuk karena mu'alafah. untuk mu'alafah khusus ya, online ya, nanti juga ada offline-nya ya Umi ya. Ada. Nah itu kita pergunakan untuk ini semua dan untuk operasional pondok insya Allah. Jempol ini bisa menjadi kebaikan kalau kita gunakan dengan hal-hal baik Umi. Insyaallah. Men-share video ini juga hal kebaikan, Ya. menjadi amal jariah. Siapa tahu ada yang nonton lalu mendapatkan hidayah Umi ya, insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Itu saja Umi, saya mohon maaf mungkin dalam hal menyimak ada kesalahan ya, insyaallah. Umi juga mohon maaf kalau ada yang kurang tepat ya. Ya, Asep sangat bahagia bisa menyimak dan bisa bertanya dengan Umi. Insyaallah ini menjadi sakofah dan menjadi wawasan baru kita nih para pemirsa. Jangan bosan-bosan nonton di YouTube ini, insyaallah banyak manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum.